Selamat pagi semuanya, hari ini saya akan mempresentasikan mengenai ESOP Store yang telah saya desain. Yang pertama, berikut adalah dosen pembimbing yang telah membimbing saya selama berlangsungnya desain ini. Lokasi ESOP. ESOP terletak di Bali, tepatnya di Pantai Batu Bolong, SIM nomor 97 Canggu, Norkuta Badung, Regensi, Bali. ESOP merupakan brand yang didirikan di Australia pada tahun 1987 di Melbourne. Kepedulian, belas kasih, empati telah menjadi fondasi ESOP dalam pendekatan interaksi manusia. ESOP memiliki tujuan untuk selalu merumuskan produk perawatan kulit, rambut, dan tubuh dengan kualitas terbaik, dengan bahan-bahan yang aman dan terpercaya. Desain problem. Masalah pada desain ini ada 3. Yang pertama adalah bagaimana cara memudahkan aktivitas customer pada saat berada di hotel maupun di store. Yang kedua, bagaimana cara menerjemahkan konsep ESOP dalam store dan hotel. Dan yang terakhir, bagaimana cara agar customer hotel dapat tertarik untuk masuk ke dalam store. Selanjutnya ada konsep dari store. Konsep diambil dari perjalanan sebuah hutan yang tandus menuju ke sebuah taman jeruk. Hal ini merupakan penggambaran simbolisasi kekeringan menjadi sesuatu yang subur melalui kulit yang sehat. ESOP memiliki tujuan yaitu improving the overall look of your skin. Dan ini ESOP tidak berusaha untuk merubah melainkan meningkatkan kepercayaan diri dengan kulit yang sehat. Penggambaran di atas dapat disandingkan dengan konsep ESOP yang bertujuan untuk memperbaiki kulit melalui sebuah proses. Berikut adalah layout pada store. Kemudian ada konsep pada hotel. Konsep hotel diambil dari rumah tradisional Bali di mana sebagian besar dinding pada rumah tersebut menggunakan material batu dan kayu yang digunakan sebagai pilar. Bali memiliki filosofi yang kuat terhadap penggunaan material pada suatu bangunan. Penggunaan batu pada dinding rumah bertujuan untuk melindungi area dalam rumah dari bahaya luar. Itu adalah layout pada hotel. Ini adalah mood board pada hotel dan ESOP. Selanjutnya ada ergonomi. Pada store terdapat 4 aktivitas yang dilakukan oleh customer maupun staff. Yang pertama adalah browsing through the shop. Browsing through the shop artinya adalah aktivitas di mana customer datang ke store namun hanya melihat produk-produk yang ada pada store dan kemudian keluar. Yang kedua adalah browsing and testing product. Itu adalah aktivitas di mana customer melihat produk pada store, kemudian mencoba produk tersebut dengan dibantu oleh staff untuk dibawa ke wastafel yang telah tersedia. Kemudian yang ketiga ada browse, test, and buy the product. Aktivitas ini adalah aktivitas di mana customer datang ke store untuk mencoba produk, melihat-lihat produk, kemudian setelah customer tersebut tertarik, mereka akan membeli produk tersebut. Dan yang terakhir adalah to display and buy the product. Aktivitas ini adalah aktivitas di mana customer merupakan customer regular pada store tersebut, sehingga customer akan datang dan menuju ke section produk yang mereka ingin atau mereka biasa beli, kemudian langsung membelinya tanpa melihat-lihat produk lainnya. Kemudian selanjutnya ada ukuran pada store. Ukuran store telah disesuaikan kebutuhan dan kenyamanan manusia dan telah disesuaikan juga dengan ukuran pada human dimension. Jarak gapai manusia dalam human dimension adalah 2400 sehingga dengan ukuran rak display pada store tidak menjadi masalah karena ukuran rak paling tinggi pada store adalah 2050 mm. Sehingga customer masih tetap dapat
bisa meraih atau menjangkau produk yang paling tinggi. Dan target perkiraan tinggi stok dan customer adalah 160 hingga 180 cm. Berikut adalah environment dan lighting pada lingkungan store. Untuk pada suhu pada store adalah 23 hingga 24 Celcius. Temperatur ini adalah temperatur ideal, sehingga tidak terlalu panas maupun tidak terlalu dingin. Dan juga temperatur disesuaikan pada temperatur yang ada pada hotel. Kemudian aroma yang tercium pada store adalah aroma khas esok, sehingga tidak tercium aroma dari luar store. Kemudian store lebih condong menggunakan lampu dengan warna-warna wonton. Kebisingan dari outdoor masih terdengar dari dalam, namun tidak terlalu mengganggu karena suara yang tidak terlalu keras. Kemudian untuk udaranya, kondisi di dalam store tidak terlalu pengap karena store merupakan open store yang hanya dibatasi dengan glass wall dan partisi sebagai dinding. Store berwarna gelap karena warna ini berasal dari material tembaga dan sirkulasinya open space dan visible. Untuk lightingnya, lampu yang digunakan merupakan lampu spotlight dengan color tone warm dengan ukuran 3000 Kelvin hingga 4500 Kelvin. Lampu diletakkan directional ke arah display untuk meng-highlight produk-produk yang ada pada display. Furniture. Store menerapkan konsep perjalanan dari hutan tandus menuju ke kebun jeruk. Hutan tandus diaplikasikan pada bagian dinding store yang merupakan partisi. Display ini diimplementasikan dengan bentuk kebun jeruk karena display memiliki permukaan yang lebih besar dibandingkan permukaan pada partisi. Sehingga untuk bagian partisi, bentuk-bentuk dari hutan tandus itu diimplementasikan sehingga bentuknya lebih condong kurus dan panjang. Namun untuk bagian display karena bentuknya lebih lebar, sehingga bentuk ini lebih sesuai diimplementasikan dengan bentuk kebun jeruk atau batangan pohon jeruk. Kemudian ukuran display pada rak atau pada rak yang terendah adalah 900 mm dari sini hingga sini 900 mm, dan ketinggian rak tertinggi adalah 2050 dari sini hingga sini. Ukuran ini telah disesuaikan berdasarkan pada ukuran human dimension. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya kecelakaan dari display. Material utama display merupakan plywood 15 mm yang kemudian dilapisi dengan tembaga atau copper sheet dan juga dilapisi dengan HPL laminate berwarna tembaga. Kedua finishing tersebut merupakan material yang berbeda dan peletakannya juga berbeda, sehingga untuk area-area yang lebih luas atau lebar tetap menggunakan copper sheet, namun untuk area-area yang lebih kecil penggunaannya digunakan HPL laminate seperti area yang bagian sini. Kita akan menggunakan HPL. Hal itu digunakan untuk menghemat biaya juga. Dan material. Tembaga memiliki kelebihan yaitu mudah dirawat, serta warna tembaga juga dapat berubah apabila sering terpapar dengan suhu tertentu atau beroksidasi yang dijadikan sebagai focal point. Store merupakan material terrazzo dengan agregat berwarna orange kuning sehingga dapat menghasilkan warna yang selaras dengan warna keseluruhan store. Partisi tembaga digunakan sebagai dinding pada store. Hal ini dilakukan untuk menciptakan konsep open store karena luas store yang tidak terlalu besar, sehingga untuk meminimalisir ruangan yang sempit pada store, maka open store menjadi suatu pilihan dari desain ini. Partisi tidak sepenuhnya terbuat dari tembaga, melainkan plywood dengan ketebalan 15 mm yang dilapisi dengan copper sheet 1 mm.
Dikarenakan luas partisi yang besar, sehingga cover sheet yang digunakan harus lebih tipis, sehingga lebih mudah untuk digunakan. Berikut adalah sambungan partisi ke terase atau ke lantai. Material konstruksi untuk hotel adalah hotel ini mengadaptasi material yang digunakan pada rumah tradisional Bali. Namun material batu bata yang digunakan sebagai dinding digantikan dengan material yang lebih modern untuk menghindari kesan monoton. Karena warna batu bata hampir serupa dengan warna tembaga pada store, sehingga untuk menghindari hal tersebut, kami mencari warna yang lebih netral sehingga hotel tidak terlalu monoton. Dan material kayu sebagai pelapis struktur bangunan. Kayu yang digunakan adalah kayu cendana, di mana kayu cendana banyak digunakan di Bali sebagai material untuk pembuatan patung, sehingga masyarakat Bali lebih banyak menggunakan kayu cendana. Hal tersebut menjadi salah satu alasan kami memilih material tersebut. Berikut adalah materialnya. Untuk dinding kami menggunakan Pitra Serena Stone, dan sofanya menggunakan rounded sofa berwarna orange dengan material linen, dan oval single chair dengan material linen berwarna light gray, kemudian coffee table dengan material marmer, kemudian ada wood armchair and glass wall. Kemudian untuk pendant light-nya, kita mencari warna yang sesuai dengan konsep pada hotel, sehingga kami memilih warna gold dan menggunakan teraso sehingga lebih seirama dengan konsep pada store Aesop. Untuk section ini merupakan area di mana tempat customer Aesop dapat menunggu, sehingga konsepnya kami buat sedemikian rupa sehingga lebih sama dengan warna yang ada pada store, sehingga kami memilih warna copper untuk bagian waiting area ini. Spatial design and narrative. Aesop dikenal dengan kepeduliannya terhadap ingredients yang terdapat pada setiap produk. Aesop hanya memilih bahan-bahan organik sebagai kunci utama produknya. Resurrection Aromatic Hand Wash merupakan salah satu produk Aesop yang berbahan dasar mandarin green dan rosemary leaf. Keduanya memiliki manfaat sebagai antidepress atau untuk relief stress, anti-anxiety, soothing, and refreshing. Sehingga dari kedua bahan dasar ini dapat diimplementasikan ke dalam desain spasial yang berupa perjalanan dari hutan menuju ke Orange Garden. Spasial naratif yang pertama, Hutan Tandus ini menceritakan suatu perjalanan yang melelahkan yang berada di situasi di mana tempat tersebut adalah tempat yang kotor dan gelap, dan cerita ini bertujuan untuk menunjukkan perasaan sebelum penggunaan produk hand wash tersebut. Kemudian kebun jeruk ini menggambarkan perasaan yang lega setelah berada di suatu tempat yang tertutup atau hutan tersebut, sehingga pada saat berada di kebun ini perasaan refreshing dan shooting pun tercapai. Jadi perjalanan dari hutan tersebut berjalan hingga menemukan kebun jeruk. Kebun jeruk ini adalah climax di mana perasaan refreshing dan shooting pun akhirnya tercapai. Keadaan ini untuk mengimplementasikan situasi di mana Aesop telah mewujudkan perasaan tersebut setelah penggunaan produk. Jadi situasi ini adalah situasi di mana customer telah menggunakan produk Aesop, yang berarti setelah penggunaannya mereka akan merasakan refreshing dan soothing. Kemudian pond telah menjadi akhir dari perjalanan untuk mewujudkan perasaan tenang setelah penggunaan produk. Spatial design.
Berikut adalah desain dari spasial yang telah diceritakan. Yang pertama adalah desain untuk mengaplikasikan bentuk hutan tandus tersebut, sehingga kami menggunakan bentuk vertikal dengan kawat. Kemudian selanjutnya bentuk kebun jeruk diwakilkan dengan sesuatu yang membentuk sebuah ruang dengan tujuan untuk memperlihatkan di mana keadaan pohon rimbun dapat memproteksi keadaan di dalam sehingga dibuat tertutup. Dan pada akhir cerita desain tersebut merupakan implementasi dari PON sehingga kami buat seperti sirkular untuk mengimplementasikan bentuk PON tersebut. Refleksi. Desain ini berawal dari sebuah cerita narasi yang kemudian diiringi dengan lahirnya sebuah konsep dasar, lalu terbentuklah sebuah desain pada bangunan. Desain ini menggunakan konsep dasar dengan acuan dari lokalitas Indonesia. Tentunya sentuhan Indonesia tetap dipertahankan karena letak bangunan yang akan didesain berada di balik. Desain ini diciptakan dengan tujuan untuk memperlihatkan kekayaan seni pada Indonesia dengan menggunakan material-material yang berasal dari lokalitas daerah setempat serta bentuk desain yang merupakan bentuk dasar dari konsep yang diciptakan. Terima kasih.